Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa ULM Channel, bertemu kembali dalam program Bincang Kebangsaan bersama saya Fitri. Kali ini saya ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Reja Pahlevi MPD, seorang dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Dan kali ini kita akan berbincang mengenai masih perlukah mengenang sejarah G30 SPKI. Namun sebelum masuk ke pembahasan, agaknya kurang lengkap jika kita tidak menyapa narasumber kali ini. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Mbak Fitri ya. Oke. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik ya. Baik. Apalagi hari ini kan tanggal 29 tuh. Iya betul. Nah, besok kita memperingati Hari G30 SPKI ya. Iya betul sekali. Dan ini topiknya yang akan kita bahas nih pada hari ini. Iya betul sekali. Bagaimana Pak perjalanannya menuju studio kali ini? Alhamdulillah ya, tadi pagi saya sempat mengikuti pelatihan di LP3. Nah, setelah itu saya izin sebentar nih untuk kesini. Iya betul. Nah, nanti setelah acara ini saya nanti akan balik lagi ke pelatihan itu. Agaknya hari ini sangat padat sekali ya Pak. Lumayan. Langsung saja nih Pak, kita masuk ke pembahasan. Setiap tahunnya kita memperingati G30 SPKI tepat di bulan September. Betul. Dan menjadi catatan kelam sejarah bangsa Indonesia. Namun, yang menjadi pertanyaan Pak, masih relevankah peristiwa itu dikenang dan diperingati? Silakan Pak. Oke, baik ya. Masih relevankah peristiwa G30 SPKI itu untuk kita kenang sampai hari ini? Ada satu ungkapan yang sangat terkenal yang diutarakan oleh Bung Karno, jas merah. Iya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa kita itu harus mengenang sejarah? Bukan kita berarti mengungkit tragedi, mengungkit rasa sakit di masa lalu, tapi dengan adanya sejarah itu kita bisa menata kehidupan yang lebih baik ke depannya. Ya. Nah, kemudian dengan adanya sejarah ya, khususnya kita harus membahas sejarah G30 SPKI, ini sebagai gambaran khususnya kepada anak muda, kepada generasi muda hari ini, mereka harus tahu bahwa kita pernah mengalami tragedi kelam. Tragedi kelam, yakni peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang saat itu mencoba untuk menggeser ideologi yang sudah mapan dengan cara kekerasan. Nah, untuk itu generasi muda perlu yang namanya tahu agar ya peristiwa-peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi. Cukuplah itu terjadi di masa lalu. Nah, jangan sampai terjadi di masa yang akan depan, di masa depan. Maka dari itu, setiap tragedi sejarah itu perlu generasi muda tahu gitu, bahwa perjalanan bangsanya seperti itu dalam rangka untuk menambahkan wawasan dan juga semangat kebangsaannya. Iya. Pada intinya masyarakat Indonesia lagi-lagi jangan melupakan sejarah. Betul. Ya Pak ya, karena sangat penting. Nah, kemudian Pak, peristiwa ini erat kaitannya dengan PKI yang mencoba menanamkan ideologi Marxis, dan pemikiran ini diusung oleh Karl Marx yang dianggap berbahaya. Nah, dari pandangan akademik Pak, pemikiran seperti itu apakah berbahaya atau tidak? Begini, poin pertama yang ingin saya jawab adalah bahwa apakah boleh ajaran Marx itu kita pelajari dalam dunia akademik ya? Jawabannya boleh. Nah, kenapa? Karena kan dunia akademik ini adalah dunia bebas interpretasi. Dunia bebas intervensi. Dalam dunia akademik, hal-hal yang sifatnya seperti Marx, komunisme dan lain sebagainya itu harus dipelajari gitu ya. Karena ini kontennya adalah dalam budaya akademik. Nah, namun dalam ideologi ya tentu tidak bisa. Dalam proses penyebaran ideologi tidak bisa itu dilakukan. Karena itu bertentangan dengan hal-hal yang sifatnya mendasar yang sudah mapan di bangsa ini. Nah, kemudian poin yang kedua adalah saya sedikit bercerita gitu, ya, atau saya sedikit bernarasi. Kenapa gitu ideologi Marxisme ini lahir, ya? Iya. Ini adalah buah pikir dari seorang, bisa dikatakan seorang filosof, yakni Karl Marx ya.
Kenapa Karl Marx akhirnya mengeluarkan ideologi Marxisme itu? Karena ketika itu di Eropa, ketika Marx lahir ataupun sebelum Marx lahir, dia melihat banyak sekali ketimpangan-ketimpangan, khususnya ketimpangan-ketimpangan ekonomi di Eropa. Nah, dengan adanya ketimpangan-ketimpangan ekonomi inilah yang menyebabkan banyaknya konflik-konflik terjadi di masyarakat. Nah, ketika Marx tumbuh dewasa dan dia memperhatikan bagaimana lingkungan yang ada di sekitarnya, kaum kapitalis ya, itu semena-mena menindas kaum buruh ketika itu, dan akhirnya terjadi konflik sosial di masyarakat. Nah, muncullah pemikiran dari Marx bagaimana nih agar menciptakan satu tatanan negara yang di dalamnya bisa menekan angka konflik sosial yang terjadi. Nah, maka ketika proses-proses dia bermetaporfosis ya, atau ketika dia proses berstadinya, dan akhirnya menghasilkan yang namanya ideologi Marxisme. Walaupun dalam beberapa literatur itu kan Marx itu bersama temannya itu namanya Friedrich Engels. Nah, dia sama-sama untuk ya kiranya menciptakan satu tatanan yang dinamakan dengan ideologi Marxisme. Nah, jadi di dalam ideologi Marxisme itu mereka menginginkan di dalam negara itu tercipta suatu tatanan masyarakat yang tanpa kelas. Tidak ada orang kaya ya. Semua hal-hal yang itu merupakan wilayah publik, atau saya sebutkan hal-hal yang sifatnya menggantungkan diri hajat hidup orang banyak, maka itu dimiliki oleh negara. Ya. Kepemilikan secara privat di dalam negara Marxisme itu tidak diakui. Nah, karena dia masyarakatnya lebih mengedepankan asas kolektivisme ya. Itu yang paling penting. Nah, tapi ada satu hal yang ini nampaknya juga berbahaya, khususnya pada nilai kultur, nilai budaya kita. Karena Marx itu dia menganut prinsip dia tidak percaya akan adanya Tuhan. Dalam ajarannya itu juga disampaikan. Karena katanya Tuhan itu sifatnya utopis gitu ya. Orang yang mengakibatkan orang itu menjadi tidak maju dan sebagainya itu karena ada agama. Itu dalam perspektif Marx. Dan kita maklumi kenapa Marx seperti itu, karena pola pikir filsafatnya dia adalah materialisme. Nah, jadi pola filsafat dari ideologi Marxisme maupun ideologi komunisme itu adalah materialisme. Materialisme itu apa? Materialisme itu adalah sesuatu yang terlihat gitu. Sesuatu yang menempati ruang dan sesuatu yang dapat diraba, maka itu dikatakan sesuatu yang benar gitu ya. Nah, sedangkan sifatnya agama dan sebagainya kan adalah sesuatu yang tidak kasat mata, di mana wujud Tuhan kan tidak kasat mata. Nah, disinilah yang pada akhirnya membuat ideologi Marxisme ini atau ajaran Marxisme ini dianggap berbahaya, karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kultur kita, nilai-nilai kebudayaan kita yang terkristalisasi dalam ideologi Pancasila. Menarik, Pak. Kemudian, apakah hadirnya PKI saat itu merupakan sebuah gerakan politik rakyat atau pilihan politik yang diusung oleh pemimpin bangsa saat itu? Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali bagi saya. Karena kalau kita lihat gitu, bagaimana peristiwa G30S PKI itu meletus kan, banyak sekali versinya. Setidaknya saya menginventarisir cerita lahirnya tragedi itu ada 6 versi dari dari perpecahan di kubu internal ABRI ketika itu, kemudian ada keterlibatan CIA dan hal-hal yang lain. Nah, tapi saya tidak menyoroti hal itu ya. Saya menyoroti Partai Komunis Indonesia itu kapan lahirnya atau kenapa dia lahir gitu. Nah, seperti yang kita ketahui kan bahwa paham-paham komunisme atau ya cikal bakal lahirnya komunisme itu kan pertama dibawa oleh satu komunitas atau satu organisasi, namanya itu adalah ISDV ya, ISDV yang diketuai oleh Hank Sneflit. Nah, Sneflit itu mencoba untuk
mempopulerkan, mengajarkan istilahnya ajaran-ajaran yang termasuk itu kategorinya adalah komunisme. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Henk Snelflit ini kan merupakan aktivis sosialisme komunisme ketika di Belanda dulu. Nah, dia kemudian mencoba untuk mempopulerkan itu dengan cara ya tadi mensisipi atau memasuki organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat kan asal muasal lahirnya PKI di Indonesia itu kan terjadi perpecahan nih. Iya. Terjadi perpecahan di organisasi Syarikat Islam. Ya, ada yang dikatakan keras atau kiri, saya lupa ya, apa yang kanan itu. Nah, disitulah asal muasal PKI itu munculnya. Iya. Nah, apakah PKI itu merupakan pilihan politik atau gerakan rakyat? Tapi pada kenyataannya di pemilu sesudahnya, sesudah tahun 1955, ya, dan pemilu itu PKI juga banyak mendapatkan simpatisan, ya, dukungan dari rakyat. Nah, jadi ini yang menjadi satu persoalan. Apakah dia memang merupakan pilihan politik gerakan rakyat atau pilihan dari sekelumit elit lah, elit politik. Kalau kita lihat pada masanya hanya sekelumit elit, tapi ketika dia memiliki massa ya cukup bisa menarik, karena lebih banyak masyarakat yang bergabung itu ketika itu adalah masyarakat agraris ya, masyarakat petani gitu. Karena kan dia isu yang dilemparkan oleh Partai Komunis Indonesia itu kan dia mau menciptakan satu kesetaraan. Iya. Nah, antara orang kaya dan orang miskin, antara orang borjuis dan proletar ya bahasanya, ini coba untuk disatukan. Jadi kalau kita lihat sejarahnya seperti itu. Tapi kalau kenapa tragedi G30 SPKI itu meletus, itu banyak sekali versinya, ada 6 gitu. 6 versi setidaknya ya yang saya inventarisir. Kembali ke ideologi Marxis, Pak, yang sudah kita bahas di awal. Apakah ideologi ini dianggap tidak baik untuk sistem politik dan pemerintahan sebuah negara? Mengingat pemerintah Orde Baru dinilai mencap berlebihan dengan komunis dan pemikiran-pemikiran ideologi ini saat itu. Oke, ideologi komunisme ini apakah dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik ya atau berbahaya? Saya rasa begini, tentu ada hal-hal yang sifatnya positif ya di dalam ideologi komunisme, tapi ada juga hal-hal yang sifatnya negatif. Artinya negatif di sini tidak sesuai dengan nilai kebudayaan kita, seperti yang saya utarakan di awal. Tapi kalau kita perhatikan bagaimana perkembangan ideologi atau negara-negara yang menggunakan ideologi komunisme hari ini. Mereka pada akhirnya itu terjebak kepada negara yang sifatnya diktator. Ya. Contoh misalnya, bagaimana Uni Soviet runtuh ketika tahun 91, atau sebelumnya misalnya Uni Soviet dipegang oleh Lenin, kemudian dipegang oleh Stalin dan sebagainya. Itu kan pada akhirnya menjadi sebuah negara yang diktator. Coba saya teringat dengan sebuah novel itu judulnya adalah Animal Farm. Nah, Animal Farm itu sebuah novel alegori politik ya. Dia mencoba untuk memberikan satir. Itu tulisan dari George Orwell. George Orwell itu mencoba untuk memberikan satir kepada pemerintahan Soviet ketika itu. Nah, ketika kekuasaan monarki ya, kerajaan Tsar itu runtuh, maka kan kekuasaannya itu dipimpin oleh di dalam cerita novel nih, dipimpin oleh 2 orang babi, Napoleon dan juga Snowball. Nah, Napoleon dan juga Snowball ini adalah refleksi dari tokoh Lenin dan juga Stalin. Nah, ketika itu mereka sama-sama berjuang dengan para binatang-binatang yang lain ya, binatang-binatang lain. Nah, ketika itu mereka berhasil menggeser kekuasaan manusia, kemudian mereka menguasai dan mereka membuat aturan dan sebagainya. Tapi ketika dalam proses perjalanannya ke depannya terjadi persaingan antara 2 orang ini dan saling menyingkirkan. Nah, ketika satu yang tersingkir, yang tersingkir dalam novel itu adalah Snowball. Snowball yang tersingkir. Itu refleksinya adalah Lenin yang tersingkir. Nah, kemudian negara itu dipimpin oleh Napoleon. Iya. Oh, Napoleon lama-kelamaan dia menjadi seorang yang diktator.
Nah, yang tadinya itu jauh dari cita-cita apa yang mereka cita-citakan di awal. Iya. Nah, yang saya perhatikan, negara komunis hari ini itu lebih banyak mereka terjebak ke arah negara yang sifatnya diktator. Contoh misalnya, contoh konkret ya, yang masih ada gitu negaranya, yang bisa kita saksikan adalah Korea Utara. Iya. Walaupun bentuk dari ideologinya apa ya, namanya bukan komunis, tapi dasar pemikiran dari ideologi itu adalah mengambil dari paham komunisme. Kan sangat luar biasa sekali ya kita Iya, lihat betul. bagaimana keterkekangan, bagaimana keterkurungan masyarakatnya, bagaimana tidak bisa berekspresi. Dan ini yang menjadi suatu persoalan. menurut Menarik. saya. Tadi sempat disinggung oleh Bapak mengenai Uni Soviet. Nah, Yes. paham komunis sampai saat ini dianggap menjadi bahaya laten. Bahkan cap komunis sering digunakan untuk gerakan-gerakan perlawanan rakyat. Apakah paham komunis masih ada di era globalisasi saat ini? Apalagi sejak runtuhnya negara komunis Uni Soviet. Oke. Saya mengutip buku lagi nih. Iya. Di dalam bukunya tulisan Francis Fukuyama, The End of History, akhir dari cerita sejarah, dia mengatakan bahwa dengan menangnya Amerika atau ideologi liberal ya, maka berakhirlah perang dingin atau berakhirlah perang ideologi yang ada di dunia ini. Yang menang adalah Amerika. Ideologi komunis adalah ideologi yang sudah kalah, ideologi yang sudah tidak dipakai, saya tidak tersebar lagi dan sebagainya. Tapi itu dibantah oleh Samuel Huntington dalam bukunya The Clash of Civilization ya, benturan antar peradaban. Katanya tidak selesai sampai di situ saja. Orang-orang komunisme ya, atau negara-negara yang menggunakan paham komunisme itu mereka kembali menggali masa lalu luhur nenek moyang kebudayaannya. Nah, sehingga muncullah satu kebudayaan, suatu peradaban-peradaban yang baru yang nanti antar peradaban ini juga saling berbenturan. Iya. Nah, pertanyaan dari Mbak tadi, apakah komunisme ini sudah hangus ya dengan runtuhnya Uni Soviet ya tahun 1991 itu? Tentu tidak. Ajaran-ajaran komunisme ini masih tumbuh dalam gerakan, dalam ideologi, dan dalam varian-varian yang lebih bervariasi, dalam varian-varian yang beraneka ragam. Tapi satu saja intinya, atau satu saja yang harus menjadi perhatian dari kita semua, apakah ideologi itu bisa masuk kategori komunis atau tidak, kita harus mempelajari dulu ya. Dasarnya komunisme itu apa? Baru kita bisa menilai, oh ini pahamnya adalah ideologi komunisme. Contoh di Korea Utara, dia kan menggunakan, kalau saya tidak salah itu namanya ideologinya adalah Juse kalau salah tulisannya. Nah, kita lihat ajaran di Korea Utara itu hampir mirip dengan apa yang ada di negara komunisme. Maksudnya pada negara Uni Soviet ketika dulu. Nah, tentu kan masih ada nih hari ini. Iya, masih ada. Tapi dalam bentuk varian-varian yang berbeda, dalam bentuk ya beraneka ragam hari ini. Tapi ajaran dari Marx itu masih ada hingga hari ini. Iya. Iya, pada intinya paham-paham seperti itu tidak musnah begitu saja. Betul ya Pak sekali. ya. Karena mengingat varian-variannya hadir dengan bermacam-macam. Iya, bentuk yang baru gitu. Iya, betul sekali. Nah, kemudian Pak, bagaimana menurut Bapak generasi muda memaknai sejarah PKI dulu dalam konteks kebangsaan saat ini? Apakah mungkin hantu komunis atau PKI ini kembali bangkit? Bagaimana Pak? Oke, hantu komunis itu bagaikan kayak bergentayangan gitu ya maksudnya. Betul Pak. Jadi harus dimaknai bagi generasi muda bahwa ajaran-ajaran komunisme itu ya mengandung unsur-unsur yang sifatnya positif. Namun jangan lupakan ada juga hal-hal yang hakikatnya itu bertentangan dengan nilai kultural kita, dengan nilai kebudayaan kita. Nah, maka dari itu dalam rangka untuk mengenang ya, dalam rangka untuk memperingati generasi muda ya tetap harus mempelajari gitu, harus mempelajari, jangan juga anti ya terhadap hal-hal yang seperti itu. Mahasiswa saya wajibkan Anda untuk
mengkaji ya seperti apa berdirinya PKI ya. Iya. Kemudian bagaimana ideologi politik PKI, terus bagaimana kiprah terjangnya PKI dan sebagainya, mereka harus tahu dan mereka harus mengetahui secara komprehensif Iya. proses perjalanannya. Jangan sampai mereka hanya tahunya terkotak-kotak gitu tentang PKI. Ini yang malah berbahaya. Iya. Nah, ketika mereka mengetahui secara komprehensif dan mereka memiliki pemahaman yang lengkap tentang PKI, nah tentu ya saya jujur mereka juga tidak setuju dengan hal-hal tertentu yang diusung oleh ideologi PKI. Iya. Nah, tapi di balik itu kan ada juga hal-hal yang sifatnya baik ya, atau sifatnya positif dari ideologi komunisme itu. Misalnya dia sangat menekankan sekali nilai kolektivitasme ya. Kolektivitas, nilai kebersamaan itu menjadi dasar dari ideologi komunisme dalam menjalankan negara. Nah, paham-paham individualistik ya, paham-paham yang diusung oleh ideologi liberal kan merupakan paham-paham yang hakikatnya itu tidak sesuai dengan nilai konteks kebudayaan kita. Iya. Malah nilai-nilai kolektivisme itu yang menjadi ciri dari masyarakat Indonesia sebetulnya, ciri-ciri kolektifnya, ciri-ciri kebersamaannya. Namun jangan lupakan, sekali lagi, di balik itu ada pemikiran-pemikiran yang berbahaya, ada pemikiran-pemikiran yang negatif, yang itu dari ideologi PKI ya, yang Iya. itu hakikatnya bertentangan dengan nilai-nilai ideal bangsa kita. Iya, sempat Bapak singgung tadi tentang mahasiswa. Yes. Bicara soal mahasiswa sebagai motor penggerak perubahan, bagaimana tantangan generasi muda ke depan dalam menjaga nilai-nilai nasionalisme? Oke, tantangannya ya tentu di era disruption, Iya. di era hari ini ya, keterbukaan informasi, keterbukaan komunikasi dan sebagainya, ini kecenderungannya bisa mengancam semangat nasionalisme kita, khususnya anak muda. Tapi saya rasa ketika anak muda masih mempraktekkan nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai perilaku etika, adab, sopan santun dan sebagainya, semangat nasionalisme itu masih terjaga. Iya. Nah, yang menjadi problem adalah ketika anak muda mulai tidak memperhatikan lagi lingkungan, tidak memperhatikan lagi bagaimana konteks kebudayaannya, tidak memperhatikan lagi hal-hal yang sifatnya itu mengandung nilai unsur lokalitas. Iya. Ini yang berbahaya. Ini yang bisa menggerus semangat nasionalisme anak muda. Tapi selagi anak muda tetap memperhatikan hal-hal yang saya sebutkan tadi, tentu nasionalisme itu masih mengakar ya. Nasionalisme itu masih kuat. Setidak nasionalismenya anak muda gitu ya. Iya. Ketika bangsanya dihina, pasti dia akan melawan. Iya. Coba perhatikan nih di media sosial ya. Sangat berterbaru. Iya, betul. Ketika ada misalnya pertandingan sepak bola misalnya dengan negara lain kan ya. Negaranya dibilang apa, pasti komentar-komentar anak muda itu kan mencoba untuk membalas dan itu membuktikan bahwa dia masih punya semangat nasionalisme, membela negaranya ya, cinta akan negaranya. Nah, saya rasa semangat nasionalisme itu tetap ada, tapi ancamannya dengan kemajuan teknologi ini nyata. Apabila tidak dilawan, apabila tidak diimbangi, apabila tidak diinternalisasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal, ini agak bahaya, bisa menggerus semangat nasionalisme anak muda. Ya, sempat disinggung Bapak tadi, gerakan-gerakan nasionalisme yang dilakukan anak muda adalah salah satunya adalah mencoba melawan bangsanya ketika dihina. Melawankan gitu ya. Tidak melawankan, tapi Pak, tak sedikit komentar-komentar jahat itu hadir. Nah, apakah itu bentuk nasionalismenya yang seperti apa atau bagaimana, Pak? Komentar-komentar jahat itu yang pertama adalah saya menilai itu adalah sikap kritis anak muda terhadap kondisi bangsa ini. Ketika dia kesal akan perbuatan, akan perilaku, baik itu yang dilakukan oleh oknum ataupun dilakukan oleh siapa saja ya, yang itu berhubungan dengan konteks bernegara, maka jalan yang diambil adalah melakukan kritik. Nah, salah satunya kritik itu ya tadi dengan menuliskan, kemudian dengan menggaungkan
dengan cara menghina, mencaci dan sebagainya. Kritik itu sebetulnya bagus. Iya. Kritik itu harus. Tapi kritik itu sifatnya membangun atau destruktif ya. Bukan kritik yang sifatnya membangun, bukan kritik yang sifatnya merusak. Nah, kita mengkritik itu harus mentaati, harus selaras dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di negara kita. Kita mengkritik, tapi jangan sampai kita mencaci, jangan sampai kita menghina. Ya. Tapi kalau kita lihat kontekstualisasi kan, hari ini kebanyakan orang itu menyebutnya menghina itu mengkritik. Nah itu beda ya, antara menghina dan juga mengkritik itu beda. Mengkritik kita menawarkan suatu solusi. Tapi kalau menghina kita menghujat habis-habisan. Iya. Nah, siapa yang tidak marah dihujat? Iya, kan? betul sekali, Pak. Jadi, nah maka dari itu kan hari ini banyak aturan-aturan yang hakikatnya itu ya dalam rangka untuk mengatur sebetulnya agar orang itu memiliki etika, memiliki adab dalam melakukan kritik. Iya. Begitu. Kemudian Pak, kembali pada tema yang kita angkat kali ini. Dalam pandangan Bapak, apakah komunis bisa bereinkarnasi dalam wujud ideologi atau paham yang lain, tapi masih mengusung pemahaman yang sama bahwa rakyat adalah pemilik bangsa? Seperti yang saya katakan di awal gitu ya, apakah wujud komunisme itu bisa berwujud dalam ideologi, ajaran, atau komunitas-komunitas aliran yang lain ya. Iya. Nah, setelah runtuhnya negara Uni Soviet, ya bentuk dari ideologi komunis ini kan lebih bervarian, lebih beraneka ragam. Iya. Dan bermacam-macam aliran-aliran yang ada di dalam ideologi komunisme. Hingga hari ini pun juga banyak gitu ya, banyak suatu komunitas, satu apapun yang hakikatnya itu dia mengambil dan dia berprinsip sama apa yang dikatakan oleh ideologi komunisme. Iya. Mereka tidak percaya Tuhan, ya, mereka tidak beragama, kemudian mereka melakukan satu konstruksi budaya kesetaraan, Iya. dan lain sebagainya. Nah ini masih ada hal-hal seperti itu, karena Mbak yang namanya proses berpikir manusia ya. Manusia ini kan dibekali akal. Iya. Jadi macam-macam manusia ini memiliki mindset, memiliki paradigma berpikir yang berbeda. Sehingga hal-hal seperti itu saya rasa wajar. Ya. Wajar ada tumbuh seperti itu. Nah, tapi dalam konteks Indonesia seperti apa? Nih, ini yang paling penting kayaknya. Apakah di Indonesia itu boleh ada komunis? Ya, aturan TAP MPRS kan tahun 1966 sudah jelas, yang hari ini juga masih berlaku, bahwa bentuk ajaran Marxisme, komunisme, Leninisme dan sebagainya kan itu dilarang untuk dipraktekkan, dipraktekkan kemudian untuk diajarkan selagi itu tidak di ruang akademik ya. Iya. Kepada orang-orang kita Indonesia itu sudah jelas dilarang. Nah, tapi saya rasa praktek dari ideologi-ideologi itu masih ada. Iya. Masih ada ya, walaupun regulasi kita sudah mengatur, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa praktek-praktek dari ajaran komunisme itu masih ada hari ini. Iya. Masih banyak komunitas yang mengatakan bahwa mereka tidak percaya Tuhan, mereka tidak memiliki agama, atau mereka apa sebagainya, kan banyak ya hari ini yang mengatakan mereka bagian dari menganut ajaran komunisme. Nah, jadi seperti itu. Walaupun TAP MPRS sudah jelas melakukan pelarangan, tapi kita lihat dalam prakteknya masih banyak ideologi ajaran-ajaran atau komunitas-komunitas yang bersandar pada ajaran prinsip dari komunisme itu. Baik Pak, kemudian dari pandangan Bapak, bagaimana kita membentengi diri Pak agar tidak tercampur aduk dengan paham komunis ini? Pertama ya, bagaimana agar kita tidak ikut, tidak tercampur aduk dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita harus memiliki wawasan yang banyak dulu, agar kita bisa membedakan, oh ini kita terarah kemana nih.
Iya. Apakah terarah ke komunisme Iya. atau terarah ke liberalisme. Nah, tentu kita harus punya banyak referensi, punya banyak bacaan terkait dengan hal-hal itu, sehingga kita bisa menilai diri kita, apakah kita ini banyak berprinsipnya seperti komunis atau banyak memiliki prinsip seperti liberalis. Iya. Nah, kalau pesan saya, ya, karena kita orang Indonesia, maka kita wajib untuk mengimplementasikan, melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Pancasila. Iya. Karena kan Pancasila merupakan ideologi kita, Pancasila merupakan dasar negara kita, yang hakikatnya Pancasila itu merupakan ideologi alternatif dari dua ideologi besar ini. Dan juga nilai-nilai Pancasila itu kan merupakan saripati dan juga kristalisasi dari nilai-nilai kebudayaan kita, yang kemudian itu dijadikan sebagai ideologi dan juga dasar negara. Nah, apabila kita masih mempraktekkan nilai-nilai kebudayaan, maka kita masih mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Iya. Kita sholat, ya, Betul. kemudian kita berteman tidak tebang pilih, Iya. ya, kemudian kita dalam memilih sesuatu mengutamakan musyawarah, kemudian kita juga menghormati hak orang lain dan sebagainya. Itu hakikatnya adalah nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi dalam kehidupan ini tetaplah kita berpegang pada nilai-nilai kebudayaan yang sudah tumbuh, ya, jauh dalam konstruksi masyarakat kita, dan itu merupakan citra dan ciri dari nilai-nilai Pancasila. Jangan melakukan perbuatan yang hakikatnya itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Apabila perbuatan itu melanggar nilai-nilai Pancasila, maka itu bukan dari budaya kita. Bisa saja itu budaya komunisme, bisa saja itu budaya liberalisme. Seperti itu. Intinya kita tetap melestarikan kebudayaan kita, ya, Pak. Betul sekali. Baik, sebagai penutup, Pak, jika kita mengaitkannya dengan mahasiswa, apa kesimpulan yang ingin Bapak sampaikan terkait peristiwa ini? Oke, bagi mahasiswa sekalian, ya, saya memberikan sebuah pesan bahwa peristiwa G30S PKI ini merupakan suatu pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok lah, ya, sekelompok atau segolongan orang Indonesia juga, yang kemudian kita sama-sama melakukan konflik dengan sesama orang Indonesia. Ini merupakan satu peristiwa yang berdarah dan peristiwa yang jangan sampai terulang lagi karena hanya adanya perbedaan. Karena adanya perbedaan. Indonesia itu kan beraneka ragam. Ya, beraneka ragam. Indonesia itu juga multikultural, sehingga perbedaan itu merupakan hal yang lumrah kita temui dalam konteks berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, tapi kalau perbedaan itu hakikatnya adalah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, ini yang berbahaya. Nah, selagi perbedaan itu masih selaras dan masih sesuai dengan cita-cita Pancasila untuk menyatukan perbedaan, nah itu bagus sekali. Tapi kalau perbedaan yang kita usung, yang kita prinsipi itu bertentangan dengan nilai-nilai dasar, ini yang agak bahaya. Nah, maka dari itu, dengan adanya peristiwa ini, Anda bisa memperoleh gambaran secara umum gitu, ya, bahwa perbedaan itu apabila tidak diakomodasikan dengan baik, itu akan menimbulkan yang namanya perpecahan. Nah, seperti peristiwa G30 SPKI ini. Kita berkonflik bukan dengan negara lain, tapi kita berkonflik dengan sesama warga negara Indonesia, sesama penduduk Indonesia, yang karena hanya berbeda pendapat. Karena perbedaan pendapatnya sangat vital, ya. Maka dari itu yang menjadi persoalan yang serius gitu, sehingga terjadi itu. Nah, hal-hal itu jangan lagi terjadi. Maka dari itu saya berpesan Anda untuk menyimak secara utuh bagaimana perjalanan atau historis dari peristiwa ini. Dengan harapan kita bisa menata negara ini di masa yang akan depan untuk lebih baik lagi ke depannya. Iya. Pada intinya kita sebagai mahasiswa harus paham betul, ya, Pak, mengenai peristiwa ini
Dan yang poin yang saya tangkap tadi adalah saling menghargai lagi-lagi ya Pak. Betul, saling menghargai. Betul sekali. Iya, menarik pembahasan kali ini, namun sayang Pak, lagi-lagi kita harus terbatasi oleh waktu. Dan teman-teman jangan khawatir, tentunya kami akan kembali lagi dengan pembahasan yang jauh lebih menarik di sesi berikutnya ya Pak. Iya, betul sekali. Iya, oleh karena itu, untuk teman-teman yang sudah menyaksikan ULM Channel kali ini, jangan lupa like, komen, share, dan tentunya subscribe akun YouTube ULM Channel. Terima kasih Bapak atas sama-sama. kesempatannya Terima kali kasih ini. juga. Saya Fitri pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.